Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube Mama Kaiden. Guys, selamat pagi menjelang siang dari Spanyol. Pagi yang cukup dingin. Hari ini suhunya di luar rumah, di sekitar rumah kami 8 derajat ditambah angin yang super kencang. Jadi sensation termika alias feels like-nya itu 3 derajat guys. Dingin banget karena oh my god. Jadi di bagian utara-utara Spanyol tuh lagi badai salju, angin yang sangat dingin gitu. Lihat Bang Yanda sedang berdendang nyanyiin Kaiden lagu-lagu yang dihafal sama Bang Yanda. Tadi Kaiden request lagu tapi Bang Yandanya belum nggak tahu guys lagu Maroon 5. Tete Chelsea lagi apa? Hai, lagi nggak ada apa-apa. Kamu lagi dengerin lagu apa, Dek? Karaoke. Karaoke? Karol G. Oh, Karol G. Karol G. Kirain lagu dangdut. Hola, mi amor. ¿Qué tal? Bang Michel sedang mencari cemilan sepertinya di dapur. Gitu teman-teman. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Nah, lihat teman-teman, ini di samping rumah kita pohon yang punya tetangga, lihat. Dia bergoyang-goyang kenceng banget. Tuh, wow. Bahkan kalau saking kencengnya itu suaranya itu guys sampai kayak suara motor, sampai kayak suara orang nangis gitu loh. Twilight. Tuh teman-teman bisa lihat pohon palmera di rumah kita juga. Wow. Parah. Tuh kenceng banget. Ngeri guys. Mau keluar takut diterbang angin. Después, ¿vale? Kaiden, ponte a estudiar, por favor. Sekalipun aku takkan pernah mencoba kembali padamu. Momsi, gimana kalau kita mau apa ya? Kaiden mau belajar dulu guys. Nih, mira, agujero y círculo y círculo aquí. Venga. Ngomong kita lagi ada waktu untuk kumpul-kumpul bersama keluarga, jadi ada sesuatu yang mau dibahas tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di komentar YouTube-nya mamanya Kaiden atau papanya Oliver. Papanya Oliver berarti abuelo dong. Papanya Kaiden. Oh, papanya Kaiden. Oke. Mungkin pertanyaan yang apa ya dari subscribers baru mungkin kali ya. Ada netizen yang komen di video yang tayang beberapa waktu lalu, di video yang ini nanti aku tunjukin di sini ya videonya. Kata komennya begini, Nak Pelangi dan adik-adik jangan sampai melupakan papanya. Biar kayak apa jahatnya papanya, tetap itu papa kalian. Kalau ndak ada papa, ndak mungkin ada kalian yang sekarang ini hidup mapan. Mestinya bersyukur gara-gara papanya jahat sama mama kalian bisa mendidik anaknya menjadi sukses. Mungkin kalau papa kalian baik dan penyayang, belum tentu kalian sekarang seperti ini. Oh, belum tentu. Siapa tahu kita kalau ada papa bisa lebih sukses. Ya kan? Karena ada bimbingan. Iya, belum tentu. Semua itu belum tentu. Kita mendingan bahasnya ke beberapa puluh tahun lalu kali ya. Kita bahas setiap kalimatnya. Jadi katanya jangan sampai melupakan papanya. Kita nggak pernah melupakan orang tua kandung kita ya teman-teman. Bapak kandung kita nggak akan pernah melupakan. Apalagi dengan segala yang sudah beliau lakukan ke kita, ke kami anak-anaknya. 5 orang nggak akan pernah kami lupakan. Nggak of akan course. Jadi di kalimat pertama jangan sampai melupakan. Jangan khawatir, kita tidak akan pernah melupakan bapak kandung kita. Ya. Karena memang tidak akan pernah bisa dilupakan, teman-teman. Biar kayak apa jahatnya, papanya itu tetap papa kalian. Betul. Perlu digarisbawahi bahwa setiap anak yang lahir di dunia ini tidak pernah meminta untuk dilahirkan di dunia ini. Betul. Jadi pastinya saat anak lahir itu kan keputusan kedua orang tua, yang dimana salah satunya adalah bapak kandung kami. Seharusnya beliau itu bertanggung jawab dong dengan keputusan yang sudah diambil untuk memiliki 5 anak.
kami di sini tidak mau menjelek-jelekan bapak kami ya, guys. Cuman biar kayak apa jahatnya, tetap itu papa kalian. Of course kita nggak pernah denial kok, kita tidak pernah memungkiri bahwa beliau ini adalah bapak kandung kami, nggak pernah sedikit pun. Tapi dengan apa yang sudah beliau lakukan, apalagi di saat kami masih kecil semuanya, yang dimana saat itu semua anak-anak itu sekolah, semua anak-anak itu butuh makanan bergizi untuk tumbuh kembang yang baik. Semua anak-anak itu butuh makanan, butuh pendidikan, butuh pakaian. Kemana gitu beliau? Butuh Apakah perhatian orang tua juga butuh ya pasti. perhatian orang tua Butuh juga perhatian. gitu kan? Kemana beliau di saat kami sangat-sangat membutuhkan semua itu? Saat itu kan kita adalah manusia yang tidak berdaya ya guys, karena kita kerja belum bisa, masih kecil-kecil. Kita juga butuh perlindungan dari orang tua saat mungkin dipanggil di sekolah, orang tua yang maju itu selalu mama gitu, yang selalu melindungi, yang selalu menjadi tameng untuk anaknya, anak-anaknya supaya nggak sedih, supaya nggak takut, supaya tetap semangat untuk menjalankan hidup yang sulit gitu loh. Iya. Teman-teman, sangat tidak mudah membesarkan anak seorang diri perempuan, 5 lagi anaknya, bukan 1 atau 2 ya guys, 5. Dan apalagi zaman itu tuh belum ada sekolah-sekolah gratis ya, dan sekolah umum, sekolah pemerintah itu masih bayar dulu. Bayar semua. Jadi teman-teman kan di sini tidak tahu apa yang kita rasakan dan apa yang kita lalui bertahun-tahun, bukan 1 tahun 2 tahun, Puluhan bertahun-tahun. Ya mungkin orang lihat sekarang enak, gitu lah sayangnya. Kan enak sekarang semua anaknya udah besar, tinggal apa menikmati. Ya memang tinggal menikmati gitu. Tapi perjuangan itu Sangat besar dan sangat kalau berat. diingat-ingat ngilu tulangnya gitu kan sayangnya kan. Iya kan? Trauma berat sih kalau gue sih. Kan kalau Trauma kita berat. ingat-ingat gitu Iya. kan. Tentu juga Jadi mengerikan gitu ya. iya, Mengerikan. gini mana ya Dam? Dan mengerikan dan salut, wow ternyata diri saya tuh se-strong itu ya, bisa Iya. melalui keadaan yang seberat itu gitu. Jadi setiap kali aku mungkin teman-teman melihat di YouTube ini kan semuanya pasti kita nggak share yang menyedihkan. Dalam kehidupan itu kan pasti ada naik turun perasaan yang up and down. Di saat aku capek, di saat aku kayak apa ya? Pasti ada momen cewek kan ya, apalagi mau datang bulan perasaan naik turun. Pasti selalu ingatnya sih. Selalu ingatnya mamaku aja bisa sekuat itu dulu. Masa aku nggak bisa sih? Pasti motivasi aku selalu mamaku sendiri. Karena begitu kita semua anak-anaknya melihat, apalagi aku ya saat itu kan nggak yang kecil-kecil banget gitu, nggak sekecil Chelsea. Yang melihat dengan mata kepala sendiri yang menghidupi momen itu, yang sudah paham sekeras itu perjuangan mamaku yang tidak pernah meninggalkan kami. Kalau papa kita meninggalkan kita, berarti kan mamaku juga ada opsi dong, mempunyai pilihan untuk meninggalkan kita gitu. Biarkan aja, tinggalin aja anak-anak ini, kan banyak juga ya kasus anak yang ditelantarin kedua orang tuanya. Banyak. Tapi mamaku memilih untuk tetap berjuang dengan penuh air mata, dengan penuh perjuangan, tenaga, dengan segalanya diberikan sama mamaku untuk kelima anaknya guys, supaya tetap bisa melanjutkan hidup. Iya, apalagi saat itu kan madam juga masih muda gitu loh kan. Apapun bisa madam perbuat gitu kan. Iya, bisa aja untuk madam kebahagiaan madam ya kan. kabur, menikah lagi. Iya, bisa. Betul. Bukan nggak ada orang yang mau, banyak banget orang yang mau sama madam saat itu. Tapi kan madam kan memikirkan gitu loh sayang. Gimana nih anak-anak ini? Apakah dia akan sayang sama anak-anak saya? Kan gitu. Ya karena banyak pikiran, nggak segampang itu. Mungkin orang ya gampang ya kawin cerai. Tapi bagi madam itu sangat sulit gitu loh. Sangat sulit gini nah. Madam nggak gampang juga suka sama orang gitu loh. Kan pamannya kalau keadaan sulit bisa aja kan sayang. Dalam keadaan sulit kita suka sama orang atau orang-orang lah taruh suka sama kita untuk jalan pintasnya gitu loh. Atau nggak perlu suka deh Dam. Kayak gini aja, banyak kan zaman sekarang orang aduh udah pusing kuliah, aduh udah pusing sama hidup, nikah aja deh biar ada yang nafkahin, ada yang biayain gitu kan. Madam nggak mau. Tapi madam lebih memilih fokus sama anak-anak, nggak mau menggantungkan hidup sama orang lain. Lebih tangan madam sendiri yang membesarin anak-anak itu. Ya kan sayang. Itu yang benar-benar bikin kita semua anak-anak salut sama madam. Terus jadi katanya gini, kalau ndak ada papa, ndak mungkin ada kalian sekarang hidup mapan. Guys, kami hidup mapan seperti ini adalah motivasi dari melihat perjuangan mama kami yang begitu kerasnya membesarkan anak sendiri. Itulah motivasi kami untuk menjadi
apa ya, orang yang lebih baik kalau mapan atau sukses itu kan Tergantung ya tergantung kapasitas orang masing-masing ya. pertama tergantung kerja keras kita juga, yang kedua doa kita, doa orang tua, habis itu keberuntungan juga kan, semuanya mempengaruhi gitu ya. Dan nggak gampang semuanya itu loh sayang. Dan Ya betul, semuanya itu nggak instan, Nggak semuanya ada itu yang instan. Semua ada prosesnya. semua ada prosesnya, semua ada perjuangannya. Terus kata gitu, nggak mungkin hidup kalian mapan. Aku sangat-sangat minta maaf, aku sangat tidak setuju dengan ini. Jadi kayak kesannya hidup kita mapan sekarang itu karena bapak kita gitu. No, bukan. Orang aja nak yang pasti yang udah jelas umpamanya dia dimodalin gitu ya, nak dikasih modal sama orang tua, belum tentu dia sukses. Betul. Ya kan? La vaca vigila el valle. Campeón, ahora falta esto y la vaca, ¿vale? Ini kayaknya lagi belajar guys. Mm-mm. Jadi mohon maaf, kami sangat-sangat tidak setuju dengan kalau nggak ada bapak kalian, nggak mungkin kalian nggak Semapan. hidup mapan. Sangat mungkin sih. Mm-mm. Karena mapan itu gini loh sayang ya kan, ini model Anggi ya, Anggi, Tiara, ya taruh hampir semua anak seperti itu anak ya. Dari sekolah itu udah mulai bekerja itu, udah mulai kerja itu kan, Dari umpamanya SMP, SMA. iya itu sudah bekerja itu kan, udah bantu orang tua gitu loh sayang, ya kan? Karena memang keinginan kita merubah hidup, membantu orang tua juga ya madam, yang sangat besar. Jadi itu dia, kita pingin memberikan yang terbaik dari dulu. Seperti madam yang pingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak, begitupun anak-anak yang dari kecil juga selalu pingin kasih yang terbaik untuk mama gitu. Jadi kita nggak menerima hidup kita begitu-begitu aja gitu, Enggak, kita ingin bisa. berubah. Betul. Keinginan untuk berubah itu sangat-sangat besar dan dibarengin dengan usaha yang besar juga Iya, dan doa yang kencang juga. nggak bisa kita berleha-leha, nanti kita datang hidup yang bagus kan nggak seperti itu. Harus dijemput, Harus harus dijemput, dicari. harus dicari, gitu Betul. kan? Ya contoh kayak Anggi bekerja, mau ya kan? Kan masa-masa sekolah tuh mungkin kalau orang-orang kan menikmati ya, minta uang sama orang tua, ya kan? Di sekolah bisa jajan yang enak gitu kan? Fokus Nah, belajar aja nggak ada Fokus kerjaan. belajar gitu. Mm-mm. Ini kan nggak sambil bekerja gitu kan? Iya. Udah merasakan bagaimana sulitnya cari uang. Heeh. Ya untuk apa? Supaya hidup kita tuh lebih enak gitu kan? Mm-mm. Lebih baik. Lebih baik. Iya, dan itu dia guys. Karena memang kan oke lah orang tua berpisah gitu kan. Mereka punya masalahnya masing-masing dalam pernikahan. Tapi tanggung jawab anak itu harusnya tidak putus gitu. Setidaknya tanyalah gimana apakah anak-anak saya masih hidup gitu. Makan apa hari ini gitu. Adakah pertanyaan itu tidak pernah didapatkan teman-teman? Sedangkan makan tuh sehari kan 3 kali. Ya kan? Anak-anak masa pertumbuhan semua. Bayangin saat itu yang mungkin bagi teman-teman Chelsea di sana. yang pasti pakai pampers, sampai pakai diapers, yang minum susu, Iya. misel. Nggak ada kan? Ya jangankan itu, kadang-kadang orang menghidupin anak satu aja susah banget gitu. Itu ada ibu dan bapaknya, ya kan? Betul. Ini anak 5. Coba bagaimana saat itu namanya anak-anak butuh sekolah, anak-anak nih butuh makan kan gitu. Taruhlah makan dulu terutama gitu loh. Makan tuh kan nggak bisa sekali. Oh sekali kita makan kita udah kenyang pagi aja umpamanya, nggak bisa seperti itu karena Enggak. kan makan itu 3 kali gitu kan. Pagi taruhlah sarapan, ya kan? Siang harus makan, malam harus makan. Nggak bisa kita makan itu aja. Harus ada selingan kan? Bahwa kita ya namanya lapar, namanya anak masa pertumbuhan bagaimana Dan sih? punya gitu. teman namanya bocil-bocil kan, zaman bocil kita bergaul dong sama tetangga, sama anak-anak yang lain gitu di sekolah, dan mereka punya uang jajan Punya gitu. uang jajan. Itu juga harus dikasih gitu kan. Dan Iya. mungkin anak kita pergi uang tangan kosong gitu aja. Ya kalau di sini memang anak-anak nggak jajan di sekolah. Iya, kalau di kayaknya. Indonesia kan jajan. Kalau di Indonesia kan tukang jualan banyak, semua anak orang tuh jajan gitu. Coba apa yang dirasakan saat itu? Nggak Iya. jajan, kita nggak jajan, minder sama orang kan, orang gue dikasih bapak gue tadi 1.000 misalkan, zaman dulu. Nah, gue dikasih siapa ya kan? Nggak dikasih siapa ya, model jalan kaki ya dari sekolah. Terus di sini katanya mestinya bersyukur gara-gara papanya jahat sama mamanya, kalian bisa mendidik anaknya menjadi sukses. Nah, dari sesuatu yang jahat tidak ada yang perlu disyukuri ya Iya. guys. Iya. Jangan Karena- membenarkan apa yang salah gitu. Betul. Jangan apa yang membenarkan apa yang salah. salah. Jangan membela apa yang salah gitu. Kalau salah ya udah salah gitu loh Salah guys. gitu kan, benar. Jadi apa yang Momsi hidupkan sekarang ini gitu ya, setelah anak-anaknya sudah besar, itu benar-benar sangat well deserved, sangat
Momsi itu Sangat layak, sangat layak, sangat sangat pantas sekali, bahkan lebih dari itu gitu. Setiap anak itu berusaha memberikan yang terbaik untuk Momsi. Uniara punya porsinya sendiri, memberikan Momsi, aku pun begitu, Yanda pun begitu, Bang Misal begitu, Tete Chelsea juga begitu. Jadi teman-teman juga nggak perlu yang ngebandingin Uniara kayak gini, Pelangi kayak gini, Yanda kayak gini, karena anak-anak itu punya rezekinya masing-masing, punya acaranya masing-masing, Kemampuan masing-masing. punya prioritas masing-masing juga dalam hidup gitu loh guys. Ada di dodu. Asik. Ada di dodu. Gitu teman-teman. Semoga teman-teman dapat mengerti apa yang ingin kami sampaikan. Dan kita nggak bisa membenarkan jahat itu baik, Betul. ya kan? Heeh. Jahat ya jahat aja gitu. Betul. Kita nggak bisa membenarkan orang udah jahat, kita tuh kita benarkan yang jahat itu. Kalau mana nggak bisa nerima kayak gitu loh sayang. Iya, karena ya kita nggak perlu gini Dam. Ada kan orang bilang katanya kalau kita tidak bisa berbaik ke banyak orang, berbuat baiklah ke satu orang. Gitu kan. Kalau kita tidak bisa berbuat baik ke satu orang, setidaknya jangan menyakiti orang lain. Iya benar. Betul. Itu aja kok hidup ini gitu. Simple. Simple, nggak perlu menyakiti orang lain gitu. Apalagi ini anak-anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri gitu. Nggak ada rasa khawatir, rasa khawatir itulah ya teman-teman. Iya namanya khawatir itu jangan kan itu madam pama nyanyi pergi sekolah nih. Nih jam 1 harus sudah sampai di rumah. Ini belum tuh perasaan udah nggak enak. Terus madam tuh ini tahu sendiri gimana madam kalau perasaan nggak enak selalu ke toilet. Langsung Udah pingin buang-buang air aja itu belum tentu anaknya kenapa-napa tapi perasaan udah itu bukan satu anak loh. 5 anak. Yang madam khawatir itu 5 anak gitu. Ya kan? Perasaan yang selalu bergejolak ya Dam, ini anak ini belum pulang. Iya. Jangan kan masih sekolah madam, Anggi yang udah nikah aja madam masih sering khawatir kan. Khawatir padahal itu ada Oliver. Niara juga gitu, anak biasanya ada kabar nih nggak ada kabar. Oh ya kan? Udah Jam langsung segini bolak-balik telepon, dia toilet. Itu udah toilet terus madam itu. Ya kan begitu gampangnya madam itu stres gitu loh. Padahal itu udah luar jangkauan madam, anak-anak udah berkeluarga gitu Iya. kan, udah di luar kapasitas madam gitu loh. Iya. Tapi begitulah khawatirnya orang tua yang bertanggung jawab ya Dam, seumur hidup bertanggung Benar, seumur jawabnya. hidup sayang. Mira, Nah, muy bien. solo uno esto. Así, luego Perfecto. M T S B V. Terus kita lanjut. Oke, ini satu komentar ya teman-teman. Karena memang komentarnya di setiap kalimatnya sangat menyakitkan untuk Karena kami itu masa karena lalu kami gitu yang sudah kalian- kita kubur dalam-dalam. Iya, terus tiba-tiba kalian mau angkat lagi ya kan? Iya membenarkan yang nggak benar kan gitu. Betul. Karena bagi madam itu ya saking tanggung jawab ke anak ya sayang ya. Madam dalam hati madam nih kan madam sendiri di rumah menganggap anak-anak itu bukan anak-anak yang dewasa besar. Di Tetap mata anak-anak madam kecil. masih anak-anak kecil semuanya itu gitu. Makanya madam selalu manggil nak sayang. Memang seperti itu. Memanggil Chelsea madam nggak tahu lagi memanggil dia dengan nama apa. Ya Cinta kan? madam. Cinta madam kan. Anto. Cintu. Madam nggak tahu nama Banyak panggilannya. banyak panggilannya gitu kan. Ya kayak gitu dia juga seperti itu gitu kan. Beda nih dia di tempat kerja sama madam manja setengah mati tidur dia pelukan gitu kan. Iya. Dan kita nganggap dia juga kan umur Chelsea kan udah di atas 20 itu kan bukan Bukan anak kecil anak lagi. kecil. Tapi di mata menurut madam- kita masih ada anak bontot yang dan Angin menganggap dia kecil kan. Nah ada bukan umur 20 ke atas karena madam dulu 20 kayak itu- balita, Cin. Di mata iya kita. benar. Mbak Malah Lisa. 5 tahun. Mana nganggap masih kecil anak-anak ini gitu, bukan anak-anak yang dewasa. Sekalipun dia sudah menikah, dalam hati madam tuh dia masih anak kecil gitu loh. Masih anak-anak kecil madam yang Masih- dulu ya, Dam. Masih yang ke anak-anak yang dulu gitu. Iya. Nah, begitu sayangnya sama anak-anak, madam nggak ada merasa anak-anak tuh udah dewasa, udah besar, terus lepas begitu aja. Paling Ani udah punya suami, Tiara Udah punya anak malah, udah madam. punya anak gitu kan. Tapi kenapa di mata ini, di hati ini anaknya masih kecil gitu loh sayang. Masih yang masih membutuhkan perhatian orang tua, Iya. yang masih perlu dikhawatirin ya, Dam ya. Iya gitu. Lihat Ani kalau nggak ada kabar madam telepon sampai berapa kali nggak diangkat sama Ani umpamanya kan. Tuh khawatir terus telepon. Nara coba telepon Oliver, nak coba tanya. Madam gituin tuh, Iya. ya kan? Kenapa nih? Bapaknya Ani lagi di jalan, HP di tas gitu kan. Kadang lagi Terus nyetir makin juga khawatir. kan nggak bisa angkat telepon.
gitu khawatirnya hati gitu kan. Iya. Itu bukan anak satu gitu kan. Iya. Makanya kalau anak banyak ya kayak itu resikonya gitu lah sayang. Saat Madam punya anak 5 ini kan bukan keputusan Madam sendiri, Iya. gitu, keputusan berdua. Kenapa sekarang tanggung jawabnya buat Madam sendiri? Itu Iya. loh yang nggak bisa mengerti, dan orang-orang pingin kita memaklumi itu gitu. Ya udahlah gitu. Itu hal yang nggak bisa dimaklumin guys, karena 5 anak itu membutuhkan biaya yang sangat-sangat besar. Besar sayang, walaupun di Indonesia gitu ya, umpamanya orang bilang ini murah itu murah, tapi bagi madam tuh semua tuh udah mahal. Zaman dulu tuh mahal. Iya, karena Semuanya Madam mahal. sendiri. Kan sendiri itu kan. Jangan maka pergi ke Spanyol waktu ya nih madam kesini yang ke-6 kali ya kan sayang. Ke-6 kali saya kesini. Pertama Anggi ajak ke sini, rasa tuh madam nggak percaya madam pergi ke Spanyol, itu intinya. Nggak percaya karena nggak bisa kita membayangkan bagaimana sulitnya hidup dulu. Kan gitu, Dulu nah. kita juga sering tiba-tiba nangis bareng-bareng ya, Nangis dan bareng-bareng. keingetan zaman dulu, kita sekarang ada di Spanyol Iya. loh gitu ya. Madam dulu ingat ya, waktu madam nyampe di Swiss ya, suruh Tiara coba cubit madam sayang, cubit yang kencang. Benar nggak madam ada di sini gitu? Bener nih? Ya sakingnya madam nggak membayangkan madam akan pergi ke luar negeri gitu kan, jangan kan ke Eropa, ke luar negeri yang deket-deket, contoh ke Malaysia pun madam nggak membayangkan lah, ya kan? Karena bisa ngasih makan anak aja madam syukur. Iya, pastinya Gitu. lah Madam. Dan itu pertama beban biaya ya guys, terus beban mentalnya itu loh Dam, Ya, yang mental. dikit-dikit anak sakit, ya Tuh. kan Dam? Nih pernah anak sakit, nih yang sakit satu pertamanya kan ular. Anak-anak hampir sama besar kan, sakit semuanya. Madam tahu nggak sayang, beli obat satu macam obat nih, terus dikurang porsinya tuh, jadi dokter sendiri tuh madam dulu ya, jadi dokter ya, maafin madam ya anak-anak ya, karena nggak sanggup tuh beli obat gitu loh, ngajak ke dokter kita nggak punya uang. Gitu. Dulu belum ada Nggak BPJS ya ada. Madam. Jadi beli obat umpama ini Sanmol madam beli ya, terus dibagi dikurang dosisnya nih, kalau kayak Chelsea itu lebih dikit kayak gitu, jadi dokter sendiri. Dikira-kira. Ingat nggak dulu kan madam barisin gitu, Ya kau berbaris di karpet tidur semua dek. Ini adek masih kecil banget ya. Terus madam kasih, kata orang kalau di Indonesia kan masuk angin. Oh, dilakbanin. Jadi sebelum tidur kita ada momen saat aku masih SMP, ada masih pada SD. Sakit. Itu kita berjejer dulu sebelum tidur biar nggak gampang sakit, dilakbanin pusernya guys biar nggak masuk angin. Mama SMP. Itu hal yang saat Belajar dari mana ilmunya dia. Kalau di Indonesia kan gitu kan, masuk angin itu udahnya kelihatan kalau tidur itu. Ayo sama madam lah. Kalian semua lomba tuh kuping tuh. ya itulah saking apa ya Dam, khawatirnya sama anak, Khawatir. Nggak mau anaknya sakit. nggak itu, mau karena anaknya sakit. kata orang begitu Ya, ya madam ikutin gitu kan. Dilakbanin deh semua itu ya, perut-perutnya anak-anak udah lihat semua tidur tuh. Saya tidak mau tidur biar nggak masuk angin kata gitu kan, biar maksud madam itu juga kan pengen anaknya sembuh gitu kan dek, supaya anak-anak tuh sehat semua lah gitu. Tuh kalau sakit itu kan dalam terkecuali sakit itu sekali seumur hidup, ini sakit kan gantian. Apalagi anak Harus kecil ya Dam, Sama sensitif. tuh sering banget, namanya sering sakit, namanya pasti kurang gizi. Nah nih Jadi kita daya tahan buka-bukaan tubuh, aja gitu ya nak ya. jadi daya tahan tubuh Daya juga tubuh kurang. Karena yang dimakannya kurang, gizi semuanya kurang. Mm-mm. Tuh, pasti anak-anak sering sakit kan. Iya. Nah, mau berobat kita nggak punya duit. Ya caranya tradisional kayak itu, udahnya madam tambal. Nah, gimana lagi ya kan? Iya. Itu salah satu kan, itu kan udah satu usaha karena Mm-mm. madam nggak diam aja gitu. Apa sih yang harus saya lakukan lagi buat anak-anak ini supaya Iya. jangan sakit gitu Ya kan? saat itu bisanya kayak gitu. Bisa kayak gitu. Kalau menurut Tete Chelsea gimana melihat apa ya perjalanan masih kecil kamu? Kamu saat itu masih yang paling kecil. Itu gimana? Apa yang Iya. kamu rasakan dan apa yang kamu lihat? Karena waktu itu masih kecil banget ya. Ya rasanya nggak terlalu banyak ingat Mhm. dan Ingat, Dek. mm-mm. Ya dan aku ya emang aku yang paling ini ya Dam, yang paling nggak pernah Merasakan kasih sayang dari bapak. betul Nah. kayak ketemu pun kayaknya waktu kecil tuh kayak hampir nggak pernah kan Dam, Mm-mm. ya gitu, jadi ngerasa Kayak nggak tahu juga rasanya punya bapak gimana. betul nggak tahu gimana rasa kasih sayang bapak, punya bapak kayak gimana, jadi ya udah biasa aja sampai sekarang dengan madam aja gitu ya, orang tua kita cuman rasanya cuman madam yang aku rasain ya gitu. Mm. Dan alhamdulillah juga
kayak Angi punya suami dan Uniara punya Jijaji Bailu itu deket-deket semua sama adik-adik. Jadi kayak Iya. kasih sayangnya itu cukup tersampaikan, bener nggak sih? Betul. Iya kan? Kayak mengayomi gitu. Mengayomi Jijaji, Merangkul. Bang Oliver. Iya. Jadi bukan merasa orang lain Bukan. dan rasanya nggak ada batas yang kayak gimana gitu kan saya. Ya Nggak kan? kayak Deket gitu. ipar gitu, udah kayak kakak adik aja kita gitu. Mm-mm. Sama kayak sama Angi gitu, sama Iya. Uniara gitu. Setuju. Jadi nggak ada yang harus kita yang ini nggak usah ngomong ini, nggak usah itu, nggak ada seperti itu kita kan. Yang tentu juga kita dijaga gitu loh saya. Iya. Dijaga gimana omongan kita, pribadi kita sopan santun menurut madam ya. Iya, Sopan sopan santun. santun dan saling Mm-mm. menghargai. Apalagi kan Saling kita menghargai. keluarga internasional, kayak kita semua pada berbeda negara sama Oliver sama Jijaji Bailu. Jadi kita sudah terbiasa menghargai perbedaan, ya Madam ya. Iya. Jadi kita apa ya? nggak ada yang kita permasalahkan semua perbedaan. Toleransinya sangat luas ya Iya. gitu jadinya. Jadi kita saling memaklumi gitu kan. Mm-mm. Jadi nggak ada yang harus kita permasalahkan gitu loh Iya, intinya. nggak ada yang memaksakan harus A, harus B gitu. Saya kan nggak begini, saya nggak begitu. Jadi kita nggak ada yang seperti itu. Senyaman mungkin Senyaman secara itu. masing-masing. Iya. Baik madam juga gitu, madam ke India ya kan pasti kalau orang berbeda banget ini. Tapi bagi madam itu perbedaan-perbedaan itulah membuat kita tuh menjadi satu gitu loh. Betul. Ya kan? Mm-mm. Membuat Dan hubungan membuka kita dekat. wawasan kita juga Iya. ya, Madam. Nggak ada madam merasa "Oh, kan negara saya gini kayak gitu kan Karena orang nggak semua suka orang gitu. sama. Perbedaan tuh madam nggak mau melihatkan perbedaan kita membuat kita menjadi saling menjelekkan, merasa kita yang benar kayak gitu karena Nggak ada. seperti itu. Karena akhirnya setiap orang dan setiap negara juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita nggak perlu merasa superior atau merasa yang selalu lebih baik dari A atau dari negara A, negara B. Nggak perlu gitu. Nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Siapa yang mau denger presiden Karena- denger enggak? Karena kita juga kan tidak bisa memilih kita dilahirkan di negara Iya. mana. Benar. Iya. Kalau bisa memilih, madam memilih mungkin madam milih di Amerika. Mungkin madam milih anak di Trump. Iya, damnya biar naik private Iya, jet terus ya, Dam. Ah, nggak. Oh, gua cipung. Anak Emang Dari jadi kecil udah cipung. kaya. Dari kecil udah kaya. Terus kalau Yanda sendiri gimana? Dari kecil. Ya, dari kecil gue cukup sangat minder ya. Kalau dari kecil diingat-ingat beberapa puluh tahun yang lalu ya. Wis tua banget lu, Yan. Iya iyalah. SD kan SD Iya. 2004 ya kan 2002 mungkin ya udah mulai SD itu kan. Ya kayak misalkan biasanya kan apa namanya orang-orang pada kasih jajan gitu kan ya orang pada jajan Jajannya ST banyak. gitu ya. Dulu jajan orang rata-rata 1.000 ya. Udah paling gede itu 1.000 tuh ya kan 1.000 perak. Gue bawa berapa biasanya 200 cepet. Cuman buat beli apa snack bintang kadang-kadang. Iya, ST kadang-kadang sama ST. iya kadang teman-teman udah beli telur gulung gitu kan ya ya udah gue nggak jajan akhirnya kan masa gue beli snack bintang dong nggak minum ya kan akhirnya ya udahlah tahan ya kan nggak jajan terus beli beberapa telur hari gulung. kemudian baru bisa jajan gitu Mm-mm. orang-orang pada punya mainan ya kan gua ya udahlah main tanah lah ya kan Main pasir gitu. Orang-orang pada punya motor dianterin bapaknya ya kan kalau misalkan apa namanya berangkat sekolah gitu Iya, jadi apa yang sudah beliau lakukan itu sangat melukai batin kita gitu guys. Iya, Childhood jadi kita minder. itu sangat terluka masa kecil kita. Dari lingkungan, dari maupun itu lingkungan di rumah gitu ya, maksudnya tetangga-tetangga zaman-zaman masih kecil, terus di sekolah juga, dari guru-guru juga yang mungkin kita suka telat bayaran. Itu tuh sangat apa ya? mempengaruhi ini kita lah apa namanya, Mempengaruhi mental lah. kita dan Misalkan kayak contoh gue dulu ya SD orang-orang pada beli buku LKS ya kan gue nggak beli minjem kadang-kadang gitu kan atau fotokopi punya teman jadi kayak gitu semua itu nggak bisa pastinya nggak jangan lupakan pasti tidak kita lupakan jadi Itu mau teman-teman belajarnya jangan susah. khawatir. Di sekolah orang naik motor umpamanya ya. Heeh. Terus numpang sekali ya. Terus besok katanya berat ini ya. Gimana? Nggak boleh nanti rusak kata papaku motornya kalau gonceng-goncengan. Nah, iya. Dari kecil tuh udah dilatih mentalnya udah kena Hajar mental udah dihajar terus Udah diajar mentalnya. terus kan orang-orang pada beli sepeda ya kan dulu banyak musim lah ada musim skuter orang beli skuter kita jalan kaki ya kan Mm-mm. orang pada beli sepeda
kita nggak beli sepeda. Ya gitu udah banyak dulu musim-musim anak-anak kecil ya kan, orang pada beli ini beli itu, kita ya udahlah kita nikmati aja lah alam yang ada di sekitar ya. Mana ada alamnya juga. Kita bersyukur aja, bersyukur kita masih bisa makan, masih Iya. bisa hidup, dan bersyukur juga mama kita masih memperjuangkan kita, masih melindungi kita, karena saat itu kan kita namanya masih kecil-kecil, nggak punya power gitu, powerless, Polos aja ya. Terus kalau ada makanan pamnya tuh dibagi-bagi. pasti dibagi rata gitu. Wih, Nggak ada dibagi yang rata. ini merasa kebanyakan, ini kedikitan, nggak ada, pasti dibagi semua. Kayak semuanya rata, adil kayak gitu loh. Makanya sampai sekarang kenapa anak nanya akur kan gitu, orang nanyakan sayangnya kan. Kok bisa akur? Iya dari kecil dibiasakan kayak gitu, apapun dibagi rata gitu. Jadi mereka nggak saling berantem. Oh lu banyak kan ya banyak. Pasti madam yang ini kalau seandainya nih kalau kita dapat besek gitu loh saya. Itu disuapin makanya karena besek satu, anak 5 yang mau makan gimana? Suapin sama madam itu kan. Biar adil. Nah, biar adil kayak gitu. Jadi nggak ada gua kebagian ayamnya ini nggak kebagian, nggak ada kayak gitu. Iya, betul. Jadi kayak gitu guys. Jadi kita teman-teman mungkin banyak juga yang memuji Mama Kaiden, keluarganya penuh kasih sayang, kompak. Ya itu semua dari momsi. Kita dari kecil udah dididik seperti itu untuk saling menyayangi, karena memang di saat momen yang menyedihkan dalam hidup kita itu kita hanya punya keluarga ini, adik-adik dan mama. Jadi pastinya saat hidup kita lebih baik, yang kita utamakan ya pasti mereka-mereka lagi yang berjuang bersama-sama dari bawah dulu gitu loh. Dan cara mendidik madam ini pun menjadi inspirasi untuk adik-adik dan kakak-kakak madam juga ya, Dam. Iya, Kok bisa sih Bu gitu kan? Iya, manggilnya manggil adik-adik madam semua panggil ibu. Karena madam dari kecil juga suka ngajarin mereka gitu nak. Kayak madam punya adik keempat itu ya. Ngajarin jadi guru apa namanya? Jadi guru kan dulu madam ngajarin. Iya, jadi orang tua ngaji, juga jadi- kan, karena madam yang Iya. menjaga mereka saat merantau kan. Jadi rantau. madam itu ibu mereka di Iya, rantau. benar madam aja gitu kan. Ya, samanya sekarang ya semua kata madam memang kita harus buat baik dalam hidup itu gitu loh. Sayang. Betul, Buat baik sama siapapun gitu, terutama keluarga kita ya kan. betul. Keluarga kita ya menurut madam apa yang kita jahatin nggak ada itu. Memang kita lahir ke dunia ini untuk berbuat baik kan gitu lah. Kalau Bang Misal gimana? Gantian duduk di sini. Si gantian kan. Gimana menurut Bang Misal mengenai pengalaman masih kecil Bang Misal? Kayak apa yang Bang Misal rasakan? Ini dari dulu sampai sekarang ada yang paling kelihatan itu jarang berbicara. Siapa? Aku, ya kan? Kenapa? Ya karena dari dulu itu kayak kena mental gitu dibandingkan teman-teman gitu ya, teman-teman mereka tuh kayak lebih bahagia dibandingkan aku gitu kan, jadi mending menjauh aja lah gitu, itu bukan circle aku gitu kan. Mundur sendiri ya Sel ya, sendiri. memundurkan diri sendiri, menjauh supaya Iya itu yang paling kerasa itu waktu SD itu, temen kan pada kumpul di kantin, aku nggak bisa ngumpul di kantin karena nggak punya uang gitu kan, gak enak gitu, dan aku juga paling nggak suka dikasihanin gitu. Gitu ya udah, jadi ya udah lebih baik Menjauh aja. menjauh dan lebih sering di dalam kelas. Ya itulah sekarang aku yang paling kelihatan tuh jarang berbicara, itu yang paling jelas sih, itu kena mental sampai sekarang gitu. ya. Nggak pandai berbicara jadinya. Tapi Bang Misal waktu SD sempet jualan. Oh iya bener. Kamu Oh, jualan itu. apa Sel? Jualan Coba plastik. jualan apa Bang? Ya dulu itu sempat jualan ya karena butuh uang jajan kan waktu itu kan, karena kadang dikasih kadang nggak dikasih gitu kan. Jadi karena Chelsea pinter waktu itu gitu kan, aku jual aja jawaban Chelsea ke teman-teman. Oh dia jual, kamu jual jawaban Chelsea? Iya, aku yang jualin. Bentar dulu ya. Dulu Chelsea sama Michelle itu sama sekolahnya teman-teman ya. Karena bedanya cuma 1,5 tahun, jadi 1 tahun dibarengin. setengah. Kan madam dulu nganterin Michelle sekolah TK ya kan. Atau nganterin TK kan Chelsea sama siapa ya kan? Akhirnya madam aja ya kan. Dan dia sama Michelle ini akrab ya kan. Maunya duduk dekat abang. Abang masuk kelas mau duduk dekat abang. Padahal dia nggak ada daftarin, dia masih kecil ya kan. Beda 1 tahun setengah kan lumayan nih karena. Nah mau duduk ke abang, akhir sama gurunya karena dia nangis terus mau masuk kelas waktu TK ya kan. Akhir duduk dekat Michelle 6 bulan dia udah bisa baca. Adek Malah ini pinteran adeknya. pinteran adeknya. Pas abangnya ada keluar dari TK tuh kan dia mau masuk SD, kata gitu kan, ayo om cepat beli ini apa baju sekolah nanti keburu habis. Dia duluan di baju SD tuh ya kan. Akhirnya adek masuk SD, kata guru belum bisa saat itu gitu. Muy bien. Portaavión? Sí. Muy bien.
Nah, adek akhir masuk SD. Masuk SD pun duduk sama Michelle berdua. Iya, terus apa lagi Michelle? Ya itu sih. Karena dulu ada temen gitu kan. Temennya juga teman sekolah doang gitu kan. Teman dekat rumah ya jarang lah gitu kan. Mau main kalau di rumah kan nggak dapat uang jajan. Di sekolah doang dapatnya. Karena jualan itu Jawaban. jawaban Chelsea. Ada-ada aja dibisnisin jawaban adeknya. Iya, padahal itu juga jawabannya belum tentu benar. Yang penting yakin ya saya. Penting yakin ya kan. Iya, tapi akhirnya sekarang sabar kamu, rasa minder kamu semuanya kan akhirnya Ya alhamdulillah. terbalaskan menjadi sesuatu yang lebih baik dari apa yang kamu bayangkan gitu kan. Iya, alhamdulillah. Iya, padahal kan kemarin tahun 2018 kita kesini ya. Kesini lagi pun aku masih minta, bang cubit aku. Madam cubit aku. Bener nggak sih ini gitu kan? Bakalan kesini lagi nih kayak, wow gitu. Kayak nggak percaya bakalan kesini lagi gitu. Ya, alhamdulillah. Dulu pas waktu terakhir kesini Bang Misal sama Tete Chelsea masih SMA ya? SMP? Masih SMA. SMA kelas 2, Naik kelas 3. mau naik kelas 3 itu ya kan. Sebetulnya dia nggak dapat izin dulu, ya kan. Kata madam kalau guru Madam datengin kan. datangin gurunya gitu kan. Jadi semua itu pastinya memberikan efek mental ke setiap anak-anak. Begitupun aku ya guys. Itu yang membuat aku seperti Michelle nggak banyak bicara, terus juga aku jadi lebih ke family person gitu loh. Apa-apa pengennya sama keluarga aja gitu. Ya, Karena menurut aku mereka yang sangat deserve waktu aku, mereka yang sangat pantas mendapatkan waktu aku, perhatian aku, atau apapun itu. Misalnya kita pergi kemana misalnya gitu dalam liburan, pengen banget ya nanti ajak madam adik-adik ke sini uni gitu. Ingatnya pasti mereka lagi gitu, karena mengingat perjuangan kita dulu yang bareng-bareng, kita susah sedih bareng-bareng, pinginnya senang itu senang bareng-bareng juga gitu. Apa yang dilihat, apa yang dimakan, pasti ingat keluarga karena betul. madam juga seperti itu. Uni pun begitu. Apa yang dilihat sama dia, pengen semuanya. Nanti ya kalau datang keluarga ke sini, masih gitu nak. Iya. Jadi semua kita tuh pasti seperti itu. Kita langsung kebahagiaan yang kita dapatkan itu, yang kita lihat, yang kita rasakan itu, ingin kita coba keluarga saya. Ntar saya ini ajak keluarga saya. Cin, bikinin kapal bisa? Bisa. Iya, jadi gitu guys. Semoga menjawab pertanyaan dari teman-teman yang subscribers baru bergabung di channel YouTube aku ini, dan juga komentar yang barusan. Semoga menjawab. Di sini kami tidak pernah juga menjelek-jelekan orang tua kami, nggak ada untungnya juga untuk kami. Jadi mohon teman-teman tidak perlu diungkit-ungkit kembali, tidak perlu membahas lagi, karena banyak luka yang ditinggalkan oleh beliau di masa lalu kami, yang sekarang sedikit-sedikit perlahan-lahan kami sembuhkan gitu ya. Dan tidak gampang juga menyembuhkan luka-luka masa kecil, itu akan selalu ada, akan selalu berbekas. Kan kata orang nggak ada gitu nak. Apapun masa kecil kita itu kita akan ingat terus masa kecil. Madam aja masa kecil madam nih. Inilah saya, madam kan tidur di sini kan. Tapi mimpi madam di kampung selalu. Kata madam kenapa sih? Zaman masih kecil ya dong. Iya, kenapa madam mimpi di kampung? Kenapa madam nggak mimpi yang di Spanyol? Madam jalan-jalan, madam apa di sini itu? Enggak. Itu kan apa? Berarti kan di memori kita yang lengket itu apa? Masa kecil kan? Betul. Nah, kayak Dan gitu. sedih sekali kita harus mempunyai masa kecil yang kelam, yang sedih, yang penuh air mata, penuh rasa sakit ya madam. Padahal memori itu yang sangat-sangat melekat sama kita seumur hidup. Masa kecil gitu. Ya bagi teman-teman mungkin yang sama nasibnya kayak kita, kayak madam gitu lah nak ya. Single parent, single fighter. Iya, yang sabar, semangat gitu kan, jangan menyerah dalam hidup. Sabar. Sabar, Kunci. terutama sabar kunci, dan berjuang terus gitu. Dan jangan berharap ke orang yang nggak mempeduliin kita. Apalagi jangan kita selalu ya nggak apa-apa lah demi anak, gitu. Itu madam nggak suka kayak gitu. Orang kan nggak mau demi anak atau demi tetangga, itu kan Biar kalau takut dia ngomongin jelek gitu ya dam. itu ke hidup cuma satu kali gitu loh sayang. Kebahagiaan kita itu ya kita menciptakan, nggak orang lain gitu kan. Kalau kita nunggu-nunggu nggak enak nih, apa
malu sama tetangga Itu gitu apa kan. kata tetangga, apa kata tetangga, saudara. padahal nggak bahagia gitu kan. Mm-mm. Ih, madam nggak mau kayak gitu. Dan itu juga malah akan lebih menyakiti mental anak-anaknya Iya. karena dia melihat orang tuanya yang nggak pernah bahagia gitu kan, disakitin terus, berantem terus, cekcok terus gitu. Untuk apa? Iya, madam nggak mau mempertahankan berarti itu rumah tangga yang sakit. Mm-mm. Sakit itu kan bisa nular, ya kan? Betul. Kalau dibiarin, Jadinya nurun, mungkin anak-anaknya nanti kalau udah dewasa berpikir, oh kayak gini tuh rumah tangga yang normal tuh kayak gini gitu kan. iya. Kalau kita pertangga itu anak-anak juga mencontoh yang buruk. Betul. Contoh yang buruk umpamanya kekerasan atau apapun. Jadi anak-anak apabila dia nanti berumah tangga atau apa, dia akan melakukan seperti itu juga gitu loh, saya. Betul. Karena merasa dianggap dulu kan orang tua kayak gini gitu. Wajar, Wajar, dianggap hal yang wajar. normal. Normal gitu kan. Jadi bagi teman-teman di luar sana yang nasibnya mungkin sama atau mirip gitu ya kan. Jadi ya sabar, berjuang, yang benar ya benar, yang salah jangan dibenarkan. Betul. Ya nak. Terus berdoa, sabar, berjuang selalu demi anak, kasih Kasih yang terbaik terus untuk anak kayak gitu. karena anak nggak ada salahnya sama sekali. Nggak ada, anak tuh nggak salah, dia nggak minta lahir ke dunia ini. Maksudnya kapal dari ini sih, origami. Bukan dilukis. Kapal-kapal begini. Kapalnya begini. Itu aja teman-teman untuk vlog hari ini, menjawab pertanyaan dan bercerita sharing mengenai pengalaman hidup kita saat masih kecil. Next time kita sharing-sharing cerita-cerita lagi, oke? Terima kasih udah nonton, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Adios.